Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita tentang pendakian tektok double gunung. Untuk melanjutkan cerita pendakian tektok double gunung, yang pertama kan ke Gunung Telomoyo, terus lanjut tektok Gunung Andong. Di Gunung Andong sendiri ini kita akan lintas pendem turun Gogik ya. Jadi ini yang kita lalui jalurnya seperti ini. Di pertama kan kita kesini ke Telomoyo, terus pindah ke pendem ini. Seperti ini kalau diputer ya. Ini guys. Nah, jadi kita dari pendem ini naik ke puncak Alap-alap, kemudian lanjut ke Andong. Tapi Mas Ramu nunggu di sini, yang ke Andong Bang Ipul dan Bang Ismail. Sedangkan untuk part ini kita akan membahas turun dari puncak Alap-alap menuju Gogik. Review perjalanan dari puncak Alap-alap menuju Gogik. Nanti video animasinya kita bagi dua ya, part dari Alap-alap sampai persimpangan Gogik Pendem di sini di pos 2. Kemudian dari persimpangan ini sampai ke base camp Gogik. Untuk dari base camp Gogik sampai Pendem ini nggak ada video realnya, hanya ada video video animasi 3 dimensi. Jadi kita di puncak Alap-alap itu isoma, enggak pakai so, cuman ima aja. Soalnya kan waktu itu masih siang, belum sampai duhur itulah. Berarti pas duhur tuh kita pas perjalanan turun. Jadi sholatnya kita jamak qashar di base camp Pendem. Tapi di puncak Alap-alap sih kita sempat makan siang, karena kan kita terlanjur bawa bekal makanan, masa nggak mau dimakan. Untuk perjalanan turunnya animasinya kurang lebih seperti ini. Wah, kebantaran guys, kita buat slow mo. Wah, ternyata kalau turun itu memang dia posisinya di belakang ini, jadinya ketutup sama puncaknya ya. Tapi nggak apa-apa sih, nanti kita lihat video real manusianya. Jadi kita di sini tuh sempat berhenti agak lama di Batu Pertapan, karena itu memang view yang lumayan bagus untuk foto-foto walaupun berkabut ya. Kita langsung loncat ke video real manusia. Ini suasana di puncak Alap-alap. Ini kita masih menunggu Bang Saipul yang lagi foto-foto di sana di depan itu. Ini Bang Ismail lagi duduk-duduk main HP. Ini Mas Ramu mau jalan-jalan sebentar sambil nunggu Bang Saipul kembali ke sini. Itu yang nampak di kanan itu puncak Andong ya. Jadi puncak Andong itu posisinya kalau dari Alap-alap ini turun sedikit terus naik lagi ya. Jalan sempit antara Alap-alap dan Andong itu dikenal dengan jembatan setan. Kalau sekarang sih sudah agak lebar. Dulu waktu Mas Ramu pertama kali naik Andong, naik lewat sawit terus ngecamp di puncak Andong, mau ke sini tuh takut karena jalannya kan ekstrim, kelihatan ekstrim, sempit ya. Kalau sekarang sih udah biasa lewat jalan seperti itu. Tinggal ya.
Mari Mbak, Mas. Duluan, Mas. Ini buka. Ini punya tahu sih lewat. Oh iya, darurat itu roti lagi. Aku kita ini sebelah mana ke itu, aku pernah lewat. Seberang ini kan, kalau ini kata lah. Kayak tutup busnya kan, makam, dari makam. Iya sih, jalur lewat, jalur uang. Cuma dia lewat dia, mutar itu ya, mutar warung dia. Mantap. Jadi yang Mas Ramo tunjuk itu ternyata sekarang jadi jalur Temu Kidul. Mas Ramo juga sudah sempat membuat video jalur Temu Kidul, tapi masih nyampe part 1. Part dari basecamp Temu Kidul nyampe Puncak Andong. Bisa dilihat di playlist Gunung Andong. Kalau ini kan pendakian Tektok Andong via Pendem lintas Gokik. Setelah series ini ada Tektok Gunung Andong via Temu Kidul, turunnya jalur Sawit Baru. Ini kita lanjut jalan lagi, sudah mulai udah nyampe ya Bang Ipul. Tadi kan foto-foto lama sekali, ini ternyata dia masih lagi apa, ada pokoknya ribet lah ya. Ini akhirnya Mas Ramu turun dulu dengan Bang Ismail, Bang Saiful ditinggal dulu, nanti tunggu di bawah. Ini kalau cerah ini view-nya bagus sebenarnya. Di depan itu ada Gunung Merbabu, terus sebelah kiri ada Gunung Telomoyo, tapi sayang ini kabut. Tadi aja Mas Ramu mau nerbangin drone aja, nunggu cuaca agak terbuka kabutnya baru bisa terbang, itu pun sebentar karena langsung kabut lagi. Untuk video drone-nya bisa dilihat di part sebelum ini ya, part pendakian dari basecamp Pendem nyampe Puncak Andong. Itu ada sesi video drone di akhir videonya. Kalau yang di part ini nggak ada video drone, adanya bullet time di depannya. Seperti ini jalur turun dari dari Puncak Alap-Alap menuju pertigaan Pendem Gokik atau pos 2 Gokik. Ini jalurnya sudah enak sih, dibuat zigzag gitu. Kalau Mas Ramu pas pertama kali naik lewat Pendem itu jalurnya nggak zigzag, langsung lurus terus, jadi lumayan agak ekstrim turunnya. Waktu itu Mas Ramu naik Pendem sini terus turunnya lewat Sawit Baru, karena waktu itu turun di sini agak lumayan ekstrim sih, terlalu lurus tanjakannya. Kalau sekarang kan udah zigzag, ini turun lewat sini Mas sudah aman. Mas Ramo juga pernah sih naik Sawit Lama, turunnya Pendem, ada sih bisa dilihat di playlist Gunung Andong. Cari yang di series pendakian, tapi waktu itu nggak tetok ya, pendakian Gunung Andong lintas Sawit Lama turun Pendem Lama. Pendem Lama apa Pendem Baru ya, kelihatannya baru sih, udah enak. Di situ malah view di sini cerah itu. Tapi waktu itu Mas Ramu turunnya berdua dengan Mas Nova, teman-teman yang lain balik ke Sawit Baru. Ini sudah mau nyampe Batu Pertapan ya, di depan itu. Nanti kita nyoba ini dulu apa, nyantai-nyantai sebentar di Batu Pertapan sambil nunggu Bang Ipul turun.
Di sini ini hari Minggu, sudah siang jadi agak sepi. Biasanya di sini tuh ramai sekali. Banyak orang-orang tektok. Tadi sih pas Mas Ramu naik ramai sih. Udah banyak yang turun juga. Mas Ramu kapan-kapan mau nyoba ini ngecamp di puncak alap-alap sini. Kelihatannya view-nya lebih bagus dibandingkan ngecamp di puncak Andong. Karena kan ini posisinya paling timur, jadi kalau mau lihat sunrise lebih cetar. Yang Mas Ramu masih penasaran itu sunset di Andong, karena dulu pas pertama kali naik Andong itu dapat sunrise. Ini kita udah nyampe batu pertapan di sini. Terus yang biasa buat orang apa laku itu di depan itu ada batu besar itu kan, ya di bawahnya. Nah ini kita mau nyoba ke depan sana ya. Maksud itu Kita skip. ini Enggak skip sih, kita mau nyoba. Nah, ini kita mau nyoba foto-foto dulu di sini. Foto di atas batu pertapan. Nah di depan bawah batu ini biasanya digunakan orang untuk lelaku. Waktu Mas Ramu lewat itu pernah ada rombongan dari Temanggung, itu dia baca-baca wirid-wirid apa itu nggak tahu, apa tali-tali di depan batu ini, di bawah pas batu ini. Kemudian mereka lanjut ke puncak makam, parkiran anyar juga ya sebelah kono ya, melakukan ritual ini lengkong kayak ini lengkong ini sawit. Di sana aku udah ngono sih pas lewat ya, terakhir munggah kene. Aku terakhir munggah kene setahun yang lalu saat durunge poso. Ngono iki ngono.
Ini ada pelang area batu pertapan sebelah kanan tadi. Setelah puas foto-foto di atas batu pertapan sambil menunggu Bang Ipul turun. Jadi tadi kan Bang Ipul itu masih di atas di puncak alap-alap, tapi kita Mas Ramu dan Mas Ismail tuh udah nyampe batu pertapan. Sambil nunggu Bang Ipul turun nyampe batu pertapan, kita foto-foto dulu tadi. Dan setelah foto-foto Bang Ipul nyampe, foto-foto sebentar, terus ini kita jalan lagi turun. Seperti ini trek apa? Trek Pelawangan istilahnya ya. Karena di sini kan sudah area terbuka menuju puncak alap-alap. Depan itu harusnya bagus view-nya, kalau pas cerah itu bisa melihat Merbabu dan sekitarnya. Kalau seperti ini pas kabut tipis kayak gini ya pemandangannya cuma seperti ini. Tapi meski seperti ini sebenarnya masih bagus sih kalau dilihat aslinya. Jam 6:30 kayaknya. Iya. Ini Bang Ipul ternyata sudah di bawah tadi ya. Ini Bang Ipul depan kita. Wah, ternyata kita salip lagi. Trek di Pelawangan ini trek berbatu, udah dibuat undang-undangan seperti ini sih. Jadi insya Allah aman. Dan jalannya juga agak lebar seperti ini karena sudah sering dilewati pendaki, jadi semakin lama semakin melebar kelihatannya jalan tanahnya. Kita skip, kita mau nyampe pos 3 ya, kita pos 4 lupa ya Mas Ramu, coba nanti kita lihat. Nggak ada tulisannya, tapi kita duduk dulu, kita istirahat sejenak sambil nunggu Bang Ipul nyampe. Jadi di Andong ini semua pos ada shelternya ya, yang via Pendem. Kalau yang via Kukik nggak tahu, nanti kita lihat di bawah. Nah, kita udah jalan lagi, Bang Ipulnya nggak nampak-nampak. Oh, ternyata ini pos 3 Pelawangan. Jadi kalau dari Pendem, setiap pos itu pasti ada shelternya untuk istirahat. Dan Pendem dan Kukik itu kan ketemu di pos 2. Nanti kita lihat pos satunya Kukik apakah ada shelternya juga. Kalau pos 2 ada shelter sih, cuman kita nggak tahu itu shelter yang bikin Pendem atau Kukik. Kita foto dulu shelternya, terus kita lanjut turun lagi. Bang Ipul ternyata nggak nampak-nampak ini. Kita tunggu di persimpangan saja kalau gitu. Nanti dia akan ikut turun ke Kukik atau milih turun ke Pendem. Ini jalannya siksak-siksak seperti ini ya, jadi mengurangi kemiringan, jadi lebih nyaman dibandingkan jalur yang lama karena cenderung lurus. Ini juga dikerowoki seperti ini kan, digerowongi tanahnya, jadi lebih aman juga. Kalau nggak digerowongi kita seperti melintas di punggungan tanpa pengaman kanan kiri. Kalau digerowongi gini kan kita seperti ada pagar alami berupa tanah. Kita skip, loncat langsung nyampe di area hutan, udah masuk hutan. Dan di depan nampak ada shelter pos 2 yang putih itu. Kali ini kita lewat jalan yang lurus
zigzag ya, bukan yang lurus. Maksudnya kita lewat jalur yang kanan turunnya. Kalau tadi kan kita naiknya lewat jalur yang kiri, dari atas kiri ya, kalau dari bawah kanan sih. Kalau yang ini zigzag, kalau yang di bawah itu melingkar gitu. Kalau di animasi dijelaskan tadi sama Mas Ramu, jadi kita naik setelah pos 2 itu kita naik lewat jalur kanan yang lurus, turunnya lewat jalur yang zigzag ini. Yang zigzag ini malah lebih ini ya, lebih miring. Kalau yang lurus itu lebih landai tapi muter, dia modelnya kayak huruf L itu kalau yang lurus. Kalau ini kayak huruf S tapi malah lebih miring. Kalau tadi di pos 3 kita langsung masuk shelter, ini kita mau baca dulu tulisannya apa ini pelangnya. Oh, ternyata bukan tulisan pos. Kita duduk dulu, nanti kita nyari tulisan posnya di mana untuk memastikan ini beneran pos 2. Jadi Mas Ramu tuh sempat ragu. Kita loncat ke animasi 3 dimensi dulu. Jadi setelah dari pos 2 atau persimpangan Gogik Pendem, kita lanjut turun ke arah Gogik, sedangkan Bang Ipul tetap turun ke arah Pendem ya. Kurang lebih seperti ini untuk jalur Gogiknya, nggak terlalu nampak ternyata. Kalau turun ini video animasi 3 dimensinya ketutup puncak ya, hanya beberapa sisi yang kelihatan jalurnya. Ketutup punggungan maksudnya, bukan puncak sih, punggungan yang karena kita berjalan di sebelah kiri punggungan, jadi nggak nampak jalurnya, ketutupan punggungan. Jadi di jalur Gogik itu ternyata ada 3 pos 1 Pelem, pos 2 dan pos 3 Lawangan. Pos 3 Lawangan sama dengan punya Pendem. Iya, ini kita sekarang udah masuk dusun Gogik ini, dan kita loncat ke video real manusianya. Kita ini mau jalan lagi turun ke arah Gogik. Ini persimpangan, di persimpangan ini ada warung itu sebelah kanan, tapi nggak tahu kalau weekday buka atau enggak. Ini kan kita pas hari Minggu, jadi semua warung buka. Ini ada tulisan pos 2 Kendit via Gogik. Oh ternyata sama ya, pos 2 nya Pendem sama pos 2 nya Gogik. Itu tadi kita lewat jalur yang kanan yang lurus datar itu pas naiknya, jangan pas turunnya kan kita lewat jalur yang sebelah kiri yang zigzag itu. Kalau perkiraan Mas Ramu yang kanan ini dibuat oleh Gogik, kalau yang kiri itu jalur aslinya Pendem yang zigzag gitu. Kita foto-foto dulu dokumentasi suasana di pos 2 ini sambil nunggu Bang Ipul nampak. Bang Ipul udah nampak berjalan turun itu dia di depan bersama mbak-mbak.
Setelah Bang Ipul kelihatan itu yang biru-biru, kita mau lanjut jalan lagi karena takutnya kan dia nggak tahu kalau kita ambil ke Gokik kemudian nyari kita. Setelah memastikan Bang Ipul melihat kita masuk jalan Gokik, dan ternyata beliau juga memastikan untuk tidak ikut masuk Gokik tapi pulang pendem. Jadi akhirnya yang ke Gokik ini Mas Ramu dan Bang Ismail saja. Ini tapi Bang Ismail nanti masih di shelter, ini Mas Ramu nyicil jalan duluan. Jadi untuk jalur Gokik ini kalau di awal-awal ini cenderung landai ya, dibuat zigzag. Ini kita langsung skip agak ke bawah karena jalurnya tadi monoton zigzag seperti itu. Untuk panjang lintasannya hampir sama sih dengan pendem, karena kan sekarang pendem juga dibuat zigzag. Cuman ini sekarang kita berjalan di sebelah kiri punggungan. Kalau pendem kan tadi di sebelah punggungan, ini di kanan Mas Ramu ini kan punggungan. Jadi pendem sama Gokik itu setelah nyampe percabangan kita berjalan di lereng yang berbeda, di sisi yang berbeda dari satu punggungan. Dan kalau dilihat dari peta, dusun Gokik sama dusun pendem ini kan juga sebelahan, dipisahkan oleh ladang-ladang. Ternyata di bawah sini panas ya, walaupun panasnya nggak langsung kena kita sih, karena kan kita berjalan di dalam hutan pinus, jadi panasnya yang masuk ke tanah ini cuma semburat-semburat seperti ini. Tapi tadi pas kita di puncak kan nggak ada panas sama sekali karena lebih banyak berkabutnya. Sedangkan di bawah gunung ini ternyata cerah sekali dengan panas yang nampak jelas, tapi nggak panas sekali sih, ini cenderung hangat, lebih ke sejuk ya. Dan kita nyampe pos lagi kelihatannya, karena ini di depan ini ada shelter, nggak tahu ini shelter pos atau shelter petani. Dan di bawah di kanan ini ada tulisan besar, nggak tahu tulisannya apa itu. Kita istirahat di pos ini dulu, di shelternya ini maksudnya. Oh ternyata pos 1 Pelem via Gokik, berarti ini shelter untuk pos 1. Kita udah istirahat di pos 1 tadi, kita skip suasananya karena kan tadi kita cuman istirahat biasa sih. Kita sekarang lanjut turun lagi menuju base camp Gokik dulu. Dan tulisan yang besar itu ternyata tulisan Gunung Andong yang nampak dari kejauhan ya. Kalau dari sini malah nggak terlalu nampak karena ketutup pohon pinus beberapa bagian. Jadi di bawah pos 1 Gokik ini
jalurnya kan baru ini, nampak baru sih, ada jalur lurus dan jalur zigzag kan. Ini jalan lurusnya tadi yang sebelah kanan, kita lewat jalur yang zigzag. Nanti sepanjang jalur zigzag ini banyak tanaman-tanaman baru ditanam, maksudnya seperti semacam penghijauan itulah. Kita lihat banyak bibit-bibit baru ditanam di samping-samping jalur ini. Nah itu Bang Ismail coba moto bibitnya, bibit apakah itu? Antara bibit alpukat atau bibit kopi, nggak tahu sih, Mas Ramu kurang paham. Di kanan kiri ini biasanya ada, ini pas nggak nemu ya tadi, di maksudnya nggak kelihatan di video, sebenarnya ada. Nah ini kita ketemu jalur siksa lagi, ke bawah siksa, kanan kiri kanan kiri. Ternyata di jalur gokek ini banyak percabangan, jadi banyak tanda-tanda petunjuk arah sih, tapi itu sebelah kanan juga ada petunjuk arah. Kita harus ke kiri sekarang. Kadang petunjuk arah, kadang papan peringatan gitu. Ini Mas Ramu berjalan sambil bawa peta, sebenarnya peta biar nggak tersesat, maksudnya karena kan baru pertama kali ini lewat jalur gokek. Ternyata jalurnya ramah. Kalau kata teman Mas Ramu kan jalurnya parah tanjakannya, mungkin dulu parah kelihatannya. Sekarang udah diperbarui banyak jalur zigzag, jadi lebih nyaman tanjakannya. Ini kita ketemu percabangan kanan atau kiri, kita cek peta dulu untuk memastikan harus lewat mana daripada nanti kita tersesat. Itu Bang Ismail udah yakin jalurnya ke kiri, ini Mas Ramu mau memastikan dulu, melihat jalur dan ternyata memang bener sih ke kiri. Ini Mas Ramu pakai peta PDF dari Gunung Beking, dibuka pakai Avanza. Karena Mas Ramu nggak punya peta GPX nya kandung via gokek, kelihatannya sudah pernah punya, cuman lama nggak dipakai, terus nggak tahu di mana filenya. Dan Mas Ramu lihat di PDF nya Gunung Beking ada, ya udah Mas Ramu pakai ini aja untuk panduan turun ke arah jalur gokek. Ini sekarang kita masuk, ini kok tak apa, daun-daunnya daun-daun pring ya. Jadi ini sekarang kita masuk ke hutan bambu. Setelah tadi kita masuk di hutan pinus, sekarang berganti dengan hutan bambu dan tanaman apa ini, nggak tahu, mungkin tanaman akasia ya mungkin. Nah ini yang kanan ini bambu, bambunya nggak terlalu besar, ternyata lebih besar yang di jalur pendem, maksudnya diameternya ya. Mungkin di sini udah sering dipanen, jadi tinggal sisa-sisa yang tanggung-tanggung seperti ini, belum siap panen. Jadi tanah di bawah hutan bambu ini biasanya subur karena banyak humusnya. Jadi humus itu lapisan tipis di bawah sampah daun. Jadi ada tanah itu kan, tanah, terus permukaan tanah yang tipis itu jadi humus karena pelapukan material organik kayak daun-daun, terus kemudian ada bunga atau ada batang ranting itu yang membusuk, kemudian dia melapisi suatu tanah dan tanah itu jadi humus lapisannya ini maksudnya. Itu tadi ada tanda lagi sebelah belakang kiri tadi kita lewati,
tanda percabangan, kemudian dia menunjuk arah kemana gitu, ke puncak sama ke base camp. Karena memang ternyata di Gokik ini banyak percabangannya. Untuk turunannya ini masih cenderung landai aman sih kalau menurut Mas Ramu. Kalau diperhatikan hutan bambu di sini lumayan lebat ya dibandingkan yang di Pendem. Nggak tahu sih di Pendem itu nggak lebat, mungkin karena jalurnya memang nggak melewati area lebatnya, kurang paham juga sih. Kalau ini kan kita menyusuri hutan bambu agak panjang ini. Kalau di Pendem kan kayak memotong jalur hutan bambu, soalnya hutan bambu ini kan dia mungkin tumbuhnya di kaki Gunung Andongnya ya. Mungkin bisa mengitari Gunung Andongnya, jadi kalau jalurnya sejajar jadinya kayak ini ya, seperti berjalan di sepanjang jalur hutan bambu. Tapi kalau yang di Pendem itu kan memotong jalur bambu, jadi cuman sebentar aja melewati hutan bambunya. Bambu itu modelnya rimbun-rimbun rumpun-rumpun seperti ini karena dia kan beranak. Anaknya itu bisa dimasak jadi rebung, itu bambu muda. Rebung itu bisa dibuat sayur santan pedas, bisa juga buat isian lumpia. Kalau ininya bisa buat mainan tadi yang Mas Ramu tusuk-tusuk itu, kulit bambu keringnya. Kita ada tanda petunjuk lagi tadi. Kita turun, di depan nampak ada atap apakah itu? Sebenarnya kita udah masuk dusun Gokik atau belum ya? Pertama itu kita akan masuk ke area pesantren. Jadi kalau kita lihat ada bangunan besar di kaki Gunung Andong, itu bangunan depan ini, bangunan pesantren. Oh betul, ini berarti kita sebelah kanan ini pesantrennya, tembok, kita melewati samping pesantren, temboknya. Nah nanti pesantren turun dikit baru masuk dusun Gokiknya. Sebenarnya ini sudah masuk dusun Gokik, cuman belum masuk ke area pemukiman. Kita masih nyampe di area pesantren. Tanaman yang kurang bayu nggak apa nih? Nah, kayak mencawak sih kono. Nah, itu makan dulu. Ya kalau kayak dulu nih ngarep kok. Cawak dia makan dulu. Musang juga. Musang. Mencawak ya makan barang-barang makan. Tangan orang Orang bisa nengah tuh ngamis-amis. kami kurang. Umat. Ini kita udah nyampe di area kebun warga. Ini ada tanaman tomat dan banyak yang berjatuhan, nggak dipanen. Nggak tahu tuh apa karena tempatnya penyakitan. Kalau di desa tuh seperti ini, tanaman-tanaman buah-buahan tuh kadang-kadang tidak terpanen, jatuh gitu. Padahal kalau di kota itu kadang sayuran busuk itu masih dijual sama pedagangnya.
Terus sebelah kiri pembibitan. Kita sekarang masuk jalan jalan lengkong yang samping kirinya ini apa kebun atau ladang warga. Ini kayak mbako ya sebelah kiri ini ya. Kita ketemu pertigaan, kita ke kanan kalau sesuai peta. Saya ingat Mas Kamu sih ke kanan. Ini kita cek dulu biar pada nanti keblusuk. Dan benar ternyata memang ke kanan. Kita lanjut jalan ke kanan, masih menyusuri tembok pesantren dan kebun bambu, ya kebun hutan bambu. Kelihatannya ini bambu ini ya, bambu petung mungkin ya. Ini kita udah sampai di bagian depan pesantren. Ini pintu apa jalan masuk ke pesantren ya. Itu ada pelangnya. Ada petunjuk arahnya kalau puncak ke kanan atau ke gang yang barusan kita lewati. Kalau yang jalan besar ke depan itu ke arah area pesantren. Pesantren modern. Apa ini namanya, kita lihat dulu. Namanya pesantren Nurul Huda ternyata. Jadi kalau dari internet itu, ini dia itu pesantren selevel SMP ya, tapi nggak tahu mungkin dia juga punya selain SMP pesantren. Oh, dia punya MTS, terus punya apa lagi, mungkin dia punya MTA juga lah kalau melihat gedungnya yang besar ini. Mungkin lengkap dari SD, SMP, SMA bisa jadi juga. Oh iya, dia itu punya dari RA, MI, MTS, MA, Madin, lengkap ya sesuai dengan bangunan. Nah, ini kita ketemu mbah-mbah. Mbah Pendem. Ternyata suara mbahnya nggak terlalu jelas masuk ke kamera, jadi ya kita dubbing lagi atau maksudnya kita kasih narasi yang beda. Jadi untuk jalan pesantren ini jalannya cor-coran seperti ini ya, di model kanan kiri, tengahnya masih tanah. Sangat luas sekali ini pesantrennya, dan kalau dilihat dari suhunya terus suasananya mungkin sangat nyaman. Tinggal ini pesantren bermanhaj apa kurang tahu. Ini ada pos jaga pesantren sebelah kanan ini. Kalau yang hijau itu nggak tahu apa itu. Oh, bangunan NU, kayak semacam kantor cabang NU gitulah. Ini ada tulisan macam-macam nih, kelihatannya tulisan dari pesantrennya. Yayasan Nurul Huda Ngablak. Terus itu ada MI, MTS dan lain-lain. Ada keterangan pelajaran-pelajaran yang diajarkan di pesantren ini, kitab-kitabnya mungkin ya. Dan ini ada gerbangnya.
di sebelah kiri itu yang setelah jembatan, dan di depan itu pemukiman dusun Gogik. Ini ada suara motor begadang-begadang, itu suara knalpot brong dari Warlock. Jepang kali nanam tombol itu. Arah di Tegar ya. Ini di apa lagi ngomongin tanaman jiban atau tanaman labu siam, tanaman yang sekali nanam buat seumur hidup, buahnya awet. Jadi labu siam itu sekali kita nanam, asal dia hidup dan dirawat, dia akan terus berbuah sepanjang tahun. Kalau di Dieng atau di daerah Wonosobo itu sampai jatuh-jatuh disuruh ngambil. Seperti ini suasana di dusun Gogik. Jadi ini nanti kita cuman ngambil video sampai basecamp Gogik, kemudian perjalanan dari basecamp Gogik ke basecamp Pendem tidak Mas Ramu videokan ternyata. Jadi nanti cuman diwakili dengan video animasi 3 dimensi. Ini masih ada sisa-sisa 17-an di atas sini, lampu-lampu lampion hiasan jalan. Dan ternyata sudah ada suara intro gitar, berarti kita sudah berada di penghujung cerita kali ini. Itu ada rombongan bocil lagi bermain, ada ceweknya 2 ini. Cewek bocil. Sebelah kiri masjid, kelihatannya bangunan masjid. Sebelah kiri ini basecampnya Gunung Andong Pia Gogik, itu ada motor-motor parkir. Jadi arah parkir motor di depan basecamp ini yang sebelah kiri itu. Kalau parkir mobil itu kelihatannya di ujung gang ini. Kita udah sampai di penghujung cerita kali ini, cerita atau review Gunung Andong lintas. Nah ini parkiran mobilannya, lintas dari Pendem turun Gogik. Untuk video selanjutnya atau cerita selanjutnya yaitu perjalanan dari Pendem menuju Semarang lewat motovlog. Sekian dari kami atau dari Mas Ramu, sampai bertemu kembali di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.